Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Risma Nur Hidayah. Saya dari Guru SDN Ciherang. Pada tantangan bulan April ini, saya sedang melakukan wawancara bersama Ibu Anissa Anggraini dari Koperasi Sarasa atau Sejahtera Raharja Sadaya Ciherang. Izin Ibu, saya mau bertanya, Koperasi Sejahtera Raharja Sadaya ini didirikan pada tahun berapa? Tahun pendirian Koperasi Sarasa ini didirikan Februari tahun 2022, sampai sekarang mungkin mau masuk ke tahun yang ketiga. Koperasi Sejahtera Raharja Sadaya Ciherang atau Sarasa ini tujuan didirikannya untuk apa dan diperuntukannya untuk siapa saja? Kalau untuk tujuannya mungkin niat awal untuk mendirikan Koperasi Sarasa itu untuk meminimalisir pinjaman-pinjaman di masyarakat yang beredar di masyarakat seperti judi online, dan juga ada yang disebut bank emok ya. Itulah tujuannya. Tapi pada kenyataan dan realitanya untuk mencapai tujuan ke situ tuh memang sangat sulit, tapi kita diusahakan untuk bisa mencapai ke tujuan itu. Kalau untuk diperuntukannya sendiri, sebenarnya ini untuk umum ya, Koperasi Sarasa, tapi untuk saat ini mungkin yang diutamakan aparatur desa Ciherangnya saja dan masyarakat desa Ciherang. Jadi semua masyarakat desa Ciherang, siapapun itu, kalau berminat dan ingin gabung, bisa gabung langsung ke Koperasi Sarasa. Baik, lalu tata kehidupan Koperasi Sarasa itu seperti apa sih? Kalau dari kelembagaannya ya, Koperasi Sarasa itu dari awal tahun berdirinya itu terdiri dari 20 anggota. Sampai sekarang alhamdulillah sudah meningkat menjadi 63 anggota ya. Dan untuk kepengurusannya diawasi, ada badan pengawasnya ya. Kalau untuk kepengurusannya seperti biasa ya, ada ketua, ada sekretaris dan juga bendahara. Kalau Bu Nisa ini di Koperasi Sarasa ini sebagai apa? Kebetulan saya dipercaya untuk menjadi admin atau bendahara Koperasi Sarasa. Oh baik. Lalu jenis usaha apa yang dilakukan Koperasi Sarasa itu? Apa saja? Apa saja ya jenis usahanya? Kalau untuk jenis usaha ya, namanya koperasi pasti yang utama mah itu simpan pinjam. Jadi kita menyimpan, terus seperti biasa ya ada pinjaman karena memang itulah koperasi mungkin. Yang kedua ada juga saya bekerja sama dengan agen jadi agen BJB ya, jadi bisa untuk melakukan pembayaran pajak, pembayaran listrik dan sebagainya. Itu bisa di sini di Koperasi Sarasa dengan bertujuan untuk mempermudah masyarakat ya untuk melakukan pembayaran. Dan yang ketiga, alhamdulillah Koperasi Sarasa sudah ada unit usaha baru, yaitu unit usaha toko yang alhamdulillah sekarang sudah berjalan selama 5 bulan untuk sebagai tambahan penghasilan untuk ke koperasi juga. Apa saja sih kendala yang sering Ibu hadapi selama Ibu mengelola koperasi ini? Kalau kendala ya ada ya. Namanya juga karena apa ya? Karena kurang pahamnya masyarakat gitu ya. Kurang tahunya masyarakat mengenai koperasi ini. Kadang banyak juga, bukan kendala besar tapi apa ya sebutnya, tapi masyarakat tuh taunya yang namanya koperasi itu pinjam aja gitu. Dan mereka itu kalau saya bilang ini Ibu di sini harus nyimpan dulu, kalau saya terangkan dia sepertinya enggan gitu ya, karena yang dia harapkan mungkin saat meminjamnya saja.
Nah, itu yang menjadi kendalanya. Terus kendalanya juga yang udah menjadi anggota pun masih tetap ada kendala, yaitu kendalanya ketika mereka apa ya disebutnya itu pembiayaan itu kalau dengan kata lain pinjaman. Iya. Ketika melakukan pinjaman gitu ya, kendalanya ya seperti biasa, normal-normal aja ya, yang susah bayar ada gitu ya, yang anggota yang masih belum konsisten dengan simpanan wajibnya juga banyak gitu ya, itu tapi cuman bukan kendala yang apa ya yang besar gitu, masih bisa diatasi seperti itu. Kira-kira udah berapa banyak Bu anggota di koperasi ini? Untuk sampai saat ini mah udah ada 63 anggota ya, alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan kedepannya semakin masyarakat paham dan tahu, masyarakat bisa meninggalkan kebiasaannya untuk dijudol mungkin gitu ya, bisa beralih ke kita, ke koperasi. Karena kalau untuk di koperasi sendiri, kalau menurut saya nih ya, justru ada keuntungannya tersendiri gitu. Keuntungannya itu apa? Emang kita bisa menyimpan, terus prosesnya nabung gitu ya istilahnya. Terus kan proses untuk ke peminjaman itunya juga tidak sesulit ke yang lain gitu ya. Dan juga ada yang dinamakan ya kalau di koperasi itu sisa hasil usaha, SHU. Nah itu tuh kan nanti bisa kembali lagi setiap 1 tahun sekali, SHU itu dikembalikan lagi ke anggota. Kalau menurut saya gitu. Tapi ya saya juga kurang paham sih kalau cara ya menurut masyarakat gitu. Karena kan memang seperti tadi di awal, masyarakat memang belum terlalu paham mengenai apa itu koperasi. Apakah ada penghasilan untuk koperasi sendiri? Kalau penghasilan mungkin ya ada kan tadi dari jenis usaha yang dilakukan di koperasi ya, yang dari agen juga alhamdulillah tiap bulan ada, terus dari toko juga alhamdulillah ada, terus dari jasa sewa pinjaman juga ada. Jadi memang alhamdulillah untuk pembagian SHU-nya di tahun yang akan datang itu untuk anggota ada gitu. Cuman ya namanya juga lagi masa merintis ya. Tapi alhamdulillah anggota sudah merasakan manfaatnya dari koperasi, dan mereka sudah merasakan memang di koperasi itu ada sisa hasil usaha yang dirasakan oleh mereka, dikembalikan lagi ke mereka, seperti itu. Baik, kalau seperti itu satu pertanyaan lagi Bu Anissa, apakah Ibu happy menjalani pekerjaan ini? Ya kalau lagi happy ya happy. Ya kalau lagi ya kebanyakan ya sih happy. Alhamdulillah, karena kita ya harus menikmati apapun itu yang kita kerjakan, kita harus menikmati ya, saya dinikmati aja. Jadi saya berusaha happy aja. Karena langsung berhubungan dengan masyarakat itu kan kita harus happy. Jangan ini ya, jangan dengan mood yang berantakan. Jadi mood kita harus bagus terus. Betul sekali Bu Anissa. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas informasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.